Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hal ini cuma hanya sebatas diskusi malam aja terkait penjabaran tentang Akta Fidusia nomor 42 tahun 99, PMK putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU strip angka Romawi 17 garing 2019 dan proses hukum di pengadilan negeri. Oke. Dengan hadirnya PMK dan undang-undang fidusia tersebut, itu ada perbedaan mekanisme. Satu, dengan adanya PMK dan sebelum adanya PMK, di mana objek jaminan fidusia tersebut antara konsumen dan kreditur, ya objek jaminan ya, jaminan fidusia. Belum hadirnya PMK, maka akta fidusia tersebut memiliki hak eksektorial. Hak eksektorial itu apa? Hak eksektorial itu apabila konsumen mengalami wan prestasi, ingkar janji, gagal bayar, itu namanya disebut wan prestasi. Maka hak eksektorial itu dianggap sama putusannya dengan pengadilan negeri. Benar itu. Sama. Maka oleh dengan bahasa hukumnya, si pihak kreditur, pihak penerima fidusia itu boleh melakukan eksekusi, ya boleh, dengan pendampingan pihak kepolisian sesuai Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2011. Apabila ada permohonan, maka polisi berhak mendampingi, sebatas mendampingi, ya tidak melakukan loh ya, hanya sebatas mendampingi. Kemudian yang dikatakan selepas adanya PMK, maka di pasal 15 ayat 2 dan 3 frase pasal 2, ya frase pasal 2 nah itu memperjelas bahwa hak eksektorial itu tidak dapat dilakukan apabila pihak konsumen tidak bersedia melepaskan hak objek jaminan fidusia tersebut. Maksud tidak bersedia, tidak secara sukarela, ya. Kemudian dia mempertahankan dan dia menyampaikan, katakan masih kesanggupan untuk membayar, maka dianggap pasal 15 ayat 2 itu diperjelas sama PMK harus melalui proses hukum di pengadilan terlebih dahulu. Jadi pihak finance tidak boleh mengambil itu. Kalau itu terjadi dipaksakan oleh pihak finance, maka eksektorial secara sepihak. Pelanggarannya ada di PMK. Jadi ya, hukumnya perampasan tuh ya. Perampasan 368 masuk. Kalau ada pengancaman 335. Kalau orang tersebut konsumennya tidak ada, umpama ditaruh di rumah tanpa ada tanda tangan penyerahan jaminan tersebut, bisa masuk 335 pencurian, ya. Pasal perampasan 368 ya. 335-nya untuk masalah pencemaran nama baik, 365-nya pencurian, 368-nya adalah perampasan. Lah, kemudian ini kita sudah bahas masalah selepas adanya PMK dan sebelum adanya PMK. Perbedaannya mekanisme eksekusi saja, ya Bang ya. Tapi kalau seandainya sudah ada PMK, kemudian bagaimana pihak finance melakukan proses hukum di pengadilan negeri? Bagaimana caranya? Ya finance harus melakukan gugatan di pengadilan untuk meluruskan proses PMK tadi. Ya, betul. Penggugatnya adalah finance, tergugatnya adalah konsumen. Bahwa konsumen ini wan prestasi, ya. Ketika terbukti bahwa konsumen wan prestasi dan dia mengakui wan prestasi tersebut di pengadilan, ya, dan pengadilan menyatakan sah bahwa uang prestasi adalah konsumen dianggap sah, maka dasar putusan tersebut pengadilan boleh memberikan hak eksektorial kepada si pihak pelaku usaha dengan mekanisme petunjuk-petunjuk dari pengadilan. Nah, dasarnya putusan Seperti itu ya. seperti itu, dan putusan itu juga kepolisian harus dilibatkan agar terjadi hak keamanannya, kan gitu.
Lanjut Bang. Oke sih. Oke, jadi mekanisme proses hukum di pengadilan negeri adalah untuk meluruskan tentang putusan PMK-nya. Harus masuk gugatan di pengadilan. Yang mengajukan permohonan adalah pihak pelaku usaha. Tergugatnya adalah konsumen. Perihalnya uang prestasi. Jadi di mana bahwa konsumen ini telah mengalami uang prestasi. Oleh karena uang prestasi, bank punya hak untuk melakukan eksekusi tadi. Lah, insya Allah dengan cara itu mungkin pelaku usaha akan memperoleh haknya, ya, memperoleh haknya sesuai dengan PMK pasal PMK nomor 18 PUU garing Romawi 17 2019 itu bisa terlaksana di prase pasal 2 dan 3-nya. Dan kita menghormati, tidak ada lagi yang bisa akan menentang kalau sudah ingkrah. Tidak ada upaya banding atau kasasi. Lah inilah proses hukum mekanisme tentang objek jaminan fidusia yang ada di Indonesia. Semoga saja para penggiat LPKSM, para konsumen bisa cerdas, bisa paham hukum. Khususnya untuk pelaku usaha, jangan lagi lah menggunakan debit eksternal. Itu akan merugikan diri kamu. Ya. Oke. Salam cerdas konsumen.